Match yang kedua, ini dia antara DNS Hammer Sonic melawan Imperial Esports. Nih gue salah cakap sedikit kalau di operatornya bahaya nih gue nih. Dimana kita bakal melihat kali ini Gilang jago banget tentunya bakal coba untuk bermain sebagai carry. Berada di red top lane, di bottom lane. King Brian kali ini bakal bertemu dengan Fredrin. Sementara duduk di arah mid lane-nya kali ini dari kedua tim tidak ada memberikan beberapa perlawanan pun. Lord Mei masih dengan role yang sama yang dia mainkan di MDL season lalu. Dia menggunakan Roamer dengan hero Kaja kali Iya, ini. karena kalau bisa dikatakan apa ya, beberapa pergerakan dari tim DNS Hammer Sonic ini mereka akan coba untuk objektif game terlebih dahulu, coba untuk securing buff yang ada di bagian midnya di bagian kiri sehingga mereka bisa mendapatkan satu possibility ataupun creating momentum untuk bisa mendapatkan satu player di bagian depan. Namun kalau kita lihat juga ada Yan Kun, coba untuk getting information, coba untuk memperlebar defensive line dari tim Imperial Esports. Yap, tapi kita bakal melihat kali ini dari Damon bakal coba untuk bergerak di bagian jungle mid dari tim Imperial Esports. Damon kali ini menggantikan posisi seorang Slowly yang udah ke tim RRQ sekarang. Dan kita bakal melihat kali ini ada seorang Lord Mei masih coba memberikan beberapa tekanan terhadap teman dari Xiaonang. Dan juga kali ini Damon udah mulai masukkan seorang Yan Kun. Tapi lihat masih ada Blast Blade yang mencoba ditahan. Tapi lihat Flicker bakal coba digunakan di sana seorang Yan Kun. Mencoba untuk mundur, dua pedang diamankan tapi Yan Kun masih bisa selamat lancet. Iya, belum bisa terlalu haras banget juga. Dia harus coba untuk menggunakan kolektivitas teammates-nya. Untuk di awal-awal bakal sangat susah karena balik lagi untuk Link-nya belum memiliki damage yang terlalu besar sehingga belum bisa ngeculik satu persatu ataupun even solo sekaligus untuk bisa masuk atau jump in ke area teritorial defensive line dari tim Imperial Esports. Kalau kita lihat berpindah ke arah bagian XP lane, sudah dua player melawan dua player lainnya dari tim kedua ini. Kalau kita lihat juga Midas coba untuk kepoking damage ke arah bagian depan. Kalau kita lihat juga ada Void Crystal coba untuk menghambat pergerakan dari Kadita di arah yang berlawanan. Tapi lihat kali ini Turtle bakal coba untuk diamankan dari tim DNS Hammer Sonic. Midas sudah mulai hadir di arah Turtle tersebut. Tapi Diamond satu bola retribution on point berhasil diamankan. Tapi lihat di belakang Rogue Wave-nya langsung menghilangkan seorang Close. Tapi lihat kali ini satu buah tarikan dari seorang Kaja ke seorang Yan Kun. Yan Kun bakal hilang. Dan kali ini 2 poin kill berhasil diamankan beserta satu Turtle oleh tim DNS Hammer Sonic tentunya. Iya, dan juga Divine Judgment sangat on point banget. Dia bisa langsung narik ke tempat yang dia tidak suka. Langsung ada satu damage langsung masuk ke tubuhnya, langsung hilang secara cepat. Tapi balik lagi kita dari bagian atas. Sudah ada Illidan, sedikit terhimpit posisinya. Harus mundur karena ada dua player dari tim DNS Hammer Sonic. Siap mungkin yang membombardir dari arah bagian gold lane. Yap, di mana? Di bagian God lane kali ini. Gilang jago banget menekan ke arah seorang Illidan Storm Rage di sana di bagian top lane-nya. Coba untuk di-freeze dari segi wave-nya kali ini. Diamond kembali melakukan rotasi di bagian top lane, di mana dia bakal coba untuk mengamankan beberapa monster jungle di sekitarnya. Dan sedangkan dari seorang Illidan dalam mencari satu momentum, posisi dari Yan Kun udah terdeteksi oleh seorang Diamond. Dan juga Cloud sudah mulai hadir untuk membantu rekan satu timnya. Dan pada akhirnya dari tim DNS Hammer Sonic tidak akan terburu-buru untuk mengamankan satu buat top lane turret di sana. Tapi Pong, di bawah itu di bagian XP itu gak bakal habis-habis sih warnya karena satu lagi dia kerasnya sangat keras banget gitu loh. Yang satunya juga agility-nya sangat cepet banget, dia bisa kabur. Dan kalau kita lihat juga Clock of Destiny sudah diamankan oleh Kadita Kunaon Kadia yang dengan bisa dikatakan menambah daya gedor tambahan juga buat Kadita apabila dicoba untuk melakukan Rock Wave, burst damage magicnya bakal besar masuk ke tubuh yang mungkin ada di depannya. Yap, kita ketahui Kadita salah satu hero yang memiliki surprise attack dengan Petrify-nya, dengan Rock Wave-nya dia membentukkan magic power yang benar-benar besar untuk bisa melakukan instant kill terhadap target yang dia inginkan. Sementara kali ini apakah seorang Kadita dan Lapu-Lapu mampu melakukan instant kill terhadap seorang Freddy yang kita ketahui hero yang sangat-sangat tebal dan juga kuat, di mana Midas dengan sangat gagah dan berani mencoba memberikan beberapa perlawanan terhadap seorang Diamond kali ini. Sementara di bagian top lane-nya satu buah ganking dilakukan dari tim Imperial Esports terhadap tim DNS Hammer Sonic. Tapi Diamond kali ini bakal mengamankan Turtle dengan sangat-sangat free tentunya. Sementara di area top lane perangan terjadi tapi close kali ini nampaknya belum berhasil untuk mendapatkan satu poin kill pun. Di mana Gilang benar-benar jago, dia berhasil menghindari serangan-serangan yang dilakukan dari tim Imperial Esports
Esports dan berhasil mempertahankan top lane turretnya Lancip. Iya, seperti yang kita katakan tadi ya, bahwa Yves-nya bakal sangat mengganggu pergerakan dua player ini karena 3 player dari tim DNS Hammer Sonic itu semua hero jalan. Pada saat di 40% sudah dikeluarkan, sangat susah banget karena efek slow-nya, apalagi kalau Yves udah mendapatkan Ice Queen akan tambahan ekstra movement slow lagi untuk player-player yang berada di satu hitbox yang dimiliki oleh Yves apabila mereka coba untuk kabur ke tempat yang lebih aman. Namun kalau kita berpindah ke tempat yang berbeda, satu Rockface sudah memakan satu korban di arah bagian top lane. Di mana dari seorang Brody, seorang guard lane dari Imperial Esports berhasil di pick off oleh Kadita dengan Rogue Wave-nya. Dan untuk di bagian mid lane, apakah bakal coba untuk diamankan satu turret tersebut? Tapi tidak, mereka dari tim DNS Hammer Sonic bakal coba melakukan rotasi ke arah bottom lane, ketemu oleh seorang Cloud aka Leomord di sana. Apakah Devon Jasmine Coaching Hall bakal diaktifkan untuk menarik ke salah satu pemain, tapi tidak ada. Devon Jasmine coba untuk diamankan dari seorang Lord Mei. Satu keputusan terburu-buru tadi untuk mengaktifkan Coaching Hall di area bottom lane-nya Lancip. Waduh, terburu-buru ya, itu seperti anak-anak muda zaman sekarang ya, baru PDKT 3 hari langsung minta jadian, namun langsung kabur saja ke arah bagian depan. Hampir saja Fatalingnya connect, namun masih bisa kabur, belum dikeluarkan. Semua ultimate dari player-player dari tim Imperial Esports belum ada yang keluar, walaupun hanya satu, mungkin dari Klaus. Coba untuk nge-poking damage dari tempat yang berbeda, namun di bagian tengah ada Demon. Kita akan coba untuk memilih split ke arah bagian top lane. Hunter Strike didapatkan oleh Leomord, mencoba daya gedor tambahan untuk Klaus itu sendiri. Yap, yang dimana kita bakal melihat juga dari seorang Klaus berhasil pukul mundur, dan Link dari Diamond memilih untuk melakukan split, dan tapi ketemu kembali dengan seorang Midas yang berada di area top lane. Dari segi objektif kali ini kita lihat DNS Hammer Sonic udah berhasil mengamankan satu turret di area top lane. Dari segi gol, DNS Hammer Sonic juga memimpin dengan hampir dengan 4.000 gol di sana. Tapi Diamond berhasil melakukan satu buah steal ke arah Rock Wave. Petrify Connect langsung menghilangkan seorang Xiaonang, dan juga satu pemain lagi di sana di mana Atlas yang pun bakal tumbang. Xiaonang kali ini masih bisa bertahan, tapi lihat Diamond yang bakal coba diincar oleh tim Imperial Esports Lancip. Iya, Golden Staff sudah didapatkan oleh Kari, menambah daya gedor damage tambahan untuk Karinya itu sendiri. Namun Turtle ataupun Taltal akan coba di-poking saja di arah bagian battle lane dengan sangat indah. Dari Link coba untuk mengamankan satu objektif yang cuma di bagian tengah. Sudah ada damage yang masuk ke dalam tubuhnya, coba untuk mundur ke bagian belakang. Namun satu auto turret dari tim Imperial Esports pun harus hilang. Coba mencari momen, coba untuk mencari cara untuk bisa masuk. Belum ada Fataling, masih cooldown dari Yankunnya, masih screening di bagian atas. Coba untuk gather information, melihat apabila ada possibilities dari tim DNS Hammer Sonic untuk bisa di pick off dari arah yang berbeda. Dan Radiant Armor didapatkan oleh Lord Mei untuk hajanya. Ya, tapi lihat kali ini dari teman-teman lainnya dari tim DNS dan juga Imperial Esports, yang dimana tentunya dimana kali ini melihat dari beberapa pemain sudah mulai setup terlebih dahulu. Dari tim Imperial Esports mencoba untuk mempertahankan satu buah aksinya kali ini, melakukan pick off, mungkin menunggu satu buah momentum dari seorang Atlasnya dari Fatalin. Dan pada akhirnya kita lihat kali ini dari Talker sudah dimiliki oleh seorang Diamond, dan satu buff bakal spawn juga. Dan Midas kali ini mencoba untuk meng-freeze di area bottom lane. Imperial Esports mereka di tengah pertahanan, tapi lihat kali ini Yankun belum mencoba mengeluarkan seluruh Fataling, dan juga Midas masih menunggu momentum untuk bisa membalikkan keadaan terhadap tim DNS Hammer Sonic. Apabila tim Imperial memaksakan fight sekarang, mereka bakal hancur begitu saja Lancip. Yes, dan kalau kita lihat juga tadi Purple Buff juga diamankan oleh tim oleh tim DNS Hammer Sonic, ya, di arah bagian bottom. Kalau kita lihat juga dari Link akan coba masih melakukan split, coba untuk push, untuk mendorong gerobak UMKM dari arah bagian bottom lane. Ya, mau nggak mau dia harus memberikan pressure dari 3 lane yang berbeda. Kalau kita lihat juga dari tarik dari tim ini langsung hilang saja, dikejar langsung memakan satu korban. Namun di bagian depan sudah ada satu coba poking damage dari arah bagian belakang. Tempat memori, apakah akan memakan korban? Ternyata Leomord menjadi salah satu orang yang langsung memakan korban di bagian tengah. Balik lagi ada Temper Blade di arah bagian kanan, coba untuk poking damage dari arah yang berbeda. Balik lagi, Midas terlalu kuat, terlalu besar karena dia sangat tebal sekali. Sustainability war sangat besar banget. Dua pemain berhasil ditumbangkan oleh tim DNS Hammer Sonic. Lord pun udah merespon. Mereka bakal coba bermain cepat untuk mengamankan Lord. Yang pertama melihat seorang Lord Mei berada di bagian depan, terlalu offset, tapi masih bisa mempertahankan diri di sana. Dan sekali Lordnya
dengan secepat mungkin langsung dimiliki oleh tim DNS Hammer Sonic karena kalau tidak cepat bisa ditikung orang lain tentunya. Waduh. Ada ejetan talisman langsung diamankan oleh Yves. Akan menambah daya gedor tambahan juga dan dia akan bisa spamming Void Crystalnya ya ataupun juga dari manipulation pada saat kode tanpa ragu, tanpa takut mananya harus hilang di sana. Tapi baik lagi, Lord sudah berjalan bersama dengan gerobak UMKM lainnya di arah bagian top lane dan juga Linknya seperti biasa akan coba split push, coba untuk nge-push setiap wave minion yang berada di bagian bottom lane ataupun di lane yang berbeda. Ada 3 player, bahkan 4 player di bagian atas yang siap mungkin jump in ke bagian dalam. Oke, Cosmic Call di sana tapi lihat satu buat coba diamankan langsung bisa dengan sangat cepat dan adjustment point berhasil langsung mengamankan satu pemain dari tim Imperial Esports. Lord akan bergerak dari bagian top lane 4 lawan 5. Ini bukan suatu hal yang cukup baik untuk tim Imperial Esports karena dia sama Sonic akan langsung nge-push ke arah dari Besur di sana. King Brian mulai masuk dari belakang menggunakan bawang lampu dari sana. Lihat kali ini turretnya masih bisa di-defend oleh tim Imperial Esports. Kali ini lagi. Yes, di bagian tengah Guardian Hammer sudah diamankan oleh Midas, menambah sustainability ataupun agility dari Midas itu sendiri. Di bagian tengah King Brian ya masih coba untuk menarik minion wave-nya, coba untuk memukul mundur player-player dari tim Imperial Esports untuk tidak masuk ke area offensive line dari tim DNS Hammer Sonic. Ada beberapa taunting, ada tas dari Lord Main di arah bagian tengah. Flicker, combo wombo menggunakan Divine Jasper yang memakan korban tadi. Atlasnya menjadi salah satu kunci penting dari Imperial Esports apabila mereka ingin jumping ke arah player-player Imperial Esports lainnya, harus Atlasnya dulu yang diambil. Harus Atlas duluan karena Atlas bisa membuat satu momen. Tapi lihat tadi kenapa gak ada suara in game lagi? Iya, tadi ini untung ini miminnya peka ya, bukan boneng ya. Enggak usah apa. Nah, bentar ini. Astro Cat injek boneng balik, betul. Iya. Ya, itu betul. Emang harus diinjek dia itu. Iya, tadi boneng datang injek kabel. Iya. Iya, kan kaget gitu tiba-tiba. Tapi ini kita melihat Midas seharusnya ketika Fredrin di arah middle dan sampai ke late game dia udah sangat tebal karena dia udah memiliki beberapa item seperti Guardian Helmet dia selalu regen. Lumayan 40 darah terus menerus ditambahkan terhadap dirinya di seorang Fredrin. Lihat Fredrin bangun gagah kuat dan berani bakal coba ditarik oleh seorang Kaja, tapi lihat King Brian bakal melompat Diamond dengan cukup hati-hati langsung jumping ke belakang dan betul dikeluarkan. Tapi lihat Midas masih terlalu kuat, Midas masih bisa bertahan di belakang sana Lancip. Iya, ini defense-nya bakal bagus banget karena mereka memiliki 2 bahkan 3 player dengan badannya sangat tebal-tebal, lumayan tebal juga kayak Brody. Salah satu marksman yang bisa dikatakan bisa hybrid banget, dia bisa dibikin untuk agak semi tanky atau mungkin full damage, tapi tebal banget untuk darah player dari tim Imperial Esports sehingga untuk bisa ngambil satu base turret dari tim Imperial Esports bakal sedikit susah. Cuma kita lihat di bagian atas sudah ada 3 player dari tim DNS Hammer Sonic yang coba untuk mempush ya minion wave ataupun gerobak-gerobak yang ada untuk bisa masuk dan memberikan pressure dari arah yang berlawan. Dan Lord sudah akan dipoking oleh 2 player dari tim DNS Hammer Sonic. Lord yang kedua udah handsome ya, bahkan itu langsung diamankan oleh tim DNS Hammer Sonic dengan sangat gak sempat melihat. Untuk di bagian depannya Fredrin kembali menjadi target utama dan melihat tapi King Brian lompat ke arah belakang menghilangkan 2-3 pemain dari tim Imperial Esports sehingga dari tim Imperial hanya tersisa Leomord dan juga Yip untuk melakukan defense di arah base-nya. Iya, war yang sangat mahal sekali untuk Imperial Esports. Sampai 4 spell pun harus dikeluarkan oleh player-player tersebut untuk bisa menghindar dari damage ataupun penetration dari player-player dari DNS Hammer Sonic. Namun ternyata di bagian battle sudah bakal ada huru hara seperti akan mencoba mencari cara untuk bisa masuk ke bagian tengah, menghancurkan satu base turret yang dimiliki oleh tim Imperial Esports. Iya, tapi ini dia melihat adanya Lord akan bergerak ke arah top lane. Lord dan pemain Imperial pun udah mulai spawn kembali apakah mampu melakukan defense di area base di mana 2 turret base mereka udah mulai hilang. Tersisa 1 middle base turret kali ini yang bakal dihasilkan juga, tersisa 1 2 terakhir turret yang bakal coba bisa terlihat kalau manipulasi bakal coba dibuka kali ini mencari momen Lord sudah masuk dan sudah terlihat Fatalik mengangkat ke pemain dan bakal berhasil dibaliki oleh si DNS, berhasil langsung menghilangkan 3 pemain pas banget dengan 1. Apakah wipe out terlihat 1 buat turret bakal coba diamankan kemenangan untuk DNS Hammer Sonic. Congratulations untuk tim DNS Hammer Sonic dengan hampir sama dengan match yang sebelumnya 14